Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya, puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, bukan hanya saat berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seseorang hamba kepada Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya, kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya juga. Manusia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut, seorang hamba menaati perintah Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya.
Karenanya hendaklah kita jaga perut kita dari memakan makanan atau minuman yang haram waktu berbuka. Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah, membicarakan aib seseorang muslim yang memang benar ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syarak di belakangnya. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lainnya seperti tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa dan perbuatan yang makruh. Demikian pula hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan dan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun rawahu Syaikhani." Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga berbicara tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Nabi bersabda, "Inna hataini somata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ya'kulani luhuman nas." Rawahu Ahmad. Yang maknanya sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya memakan daging-daging manusia atau berbuat ghibah maksudnya. Al-Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syam minat ta'ami wasyarab, fa innamas syamu minal lawi wal rafath." Rawahu Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Yang artinya puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Al-Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Beliau berkata dalam Ihya Ulumuddin, "I'lam anna as-sauma thalathu darajatin, saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususil khusus. Wa amma saumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'is syahwati. Wa amma saumul khusus fa huwa saumus sholihin, fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'il jawarihi anil athan. Wa amma sawmu khususil khusus fa sawmul qalbi anil himami ad-daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati wa yahsulul fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fima siwa Allah azza wa jalla wal yawmil akhir wal bil fikri fid dunya. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i was-siddiqin wal muqarrabin fa innahu ikbalun bikunhil himmati ala Allah azza wa jalla wa inshirafun an ghairillahi subhanahu.
yang artinya ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, puasa orang umum, yang kedua puasa orang-orang khusus, dan yang ketiga puasa orang-orang yang terkhusus. Puasa orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Sedangkan puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah dan hati dan hari akhir, dan dengan berpikir tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat atau tekad kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salah berkata, ahwanus syiyami tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kazibi wal maharimi wada' azal jahari wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumaka wa yawma fitrika sawa'un. Jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata, dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan berperkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kekhidmatan, dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa yang menjadi hari yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang yang khusus, dan bahkan termasuk puasanya orang-orang yang paling khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.